Future Evidence Podcast. Happy listening and enjoy! Hai, Assalamualaikum teman-teman pendengar. Apa kabar? Kembali lagi mengudara Valentina dan Pak Suryo di laman ke-7 Podcast Future Evidence Indonesia. Halo Pak Suryo. Halo Valentina. Iya. Halo Pak. Oke, ini kita udah edisi ke-7 ya? Iya, Oke, betul-betul. sudah cukup banyak edisinya. Iya. Pak, di episode ke-7 ini kita punya tamu istimewa lagi nih Pak. Beliau ini Ya. Pak Suryo nanti tebak ya. Beliau ini nih fisioterapis dan CE lahan yang terhits gitu di kalangan anak-anak mahasiswa loh Pak. Boleh ditebak? Oke, laki-laki apa perempuan nih? Laki-laki apa Perempuan. Pokoknya yang paling hits Oke. gitu. Kalau teman-teman lagi praktek di Solo pasti tahu nih. Oke, ini sudah terlalu gampang kalau seperti itu mah. Perempuan, CE, terhit di Solo, ya the one and only, pasti Bu Prihantoro Larasati, benar tidak? Betul sekali. Oke. Siapa Halo. lagi? Iya betul. Siapa lagi kalau bukan beliau? Oke. Halo, selamat datang Ibu Prihantoro Larasati. Selamat, terima kasih waktunya. Selamat malam, selamat Pak Suryo, Mbak Valentina, salam kenal. Walaupun kita belum pernah berjumpa, rasanya sudah dekat sekali dengan suara gitu. Iya, ini daring ya, dalam jaringan nih bahasa bekannya sekarang ya. Oke. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Saya selalu berharap kesehatan itu yang pertama kali. Oke. Karena kalau nggak sehat, saya nggak bisa berbuat apapun, terutama berbuat baik dan bermanfaat buat orang lain. Itu tujuan hidup saya. Saya tidak ingin membuat orang lain itu tidak bermanfaat, jadi saya ingin bermanfaat buat orang lain. Oke. Openingnya aja udah memotivasi sekali ya Pak Suryo ya. Udah kuat ya. Openingnya udah kuat nih, waduh. Emang nggak salah sih ini ibunya. Kita sering labelin beliau itu ibunya fisioterapi atau ibunya mahasiswa fisioterapis Indonesia. Iya, betul. Siapa sih yang nggak pernah ke rumah beliau tuh, kayaknya hampir nggak ada deh. semua orang yang mahasiswa yang praktek di Solo, kalau belum pernah menginjakan kaki ke rumah beliau, ya itu kayaknya belum sah, belum dikatakan seorang fisioterapis. Ya enggak tuh, ngarang. Ya bener Bu, ini kenyataan ya, nyatanya Paulina ya. Iya. Karena Mas Suryo sering ke rumah saya, jadi bilang gitu. Jadi buka kartu ya, sering ke rumah, minta makan biasanya dulu. Oke. Ibu, Bu Han, Bu, Ya, malam ini Bu izinkan kami untuk kepo gitu ya Bu, sedikit tentang histori dari kesuksesan seorang Ibu Prihantoro gitu ya Bu. Boleh diizinkan Bu? Terima kasih. Boleh sekali. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama nih. Ibu masuk ke dunia fisioterapi itu gimana sih Bu? Story-nya dulu Bu. Story-nya panjang dipendekin, pendek dipanjangin ya bisa ya. Fisioterapi Waduh. banget. Panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Jadi Waduh, filosofinya bener. jadi kalau ditanya sebuah story, namanya itu sejarah itu nggak akan terlupakan. Siapapun orang pasti menapaki sebuah jalan itu ada riwayatnya. Jadi kalau bicara tentang fisioterapi itu pilihan, orang bilang banyak kesasar. Jadi memang kalau dibilang saya kesasar, iya kesasar. Yang pengen jadi fisioterapi itu ibu saya. Gitu. Iya. Jadi ibu saya bilang pokoknya sekolahnya tuh fisioterapi. Saya bilang saya pengen jadi farmasi. Ternyata ibu itu doanya itu, ya itu kita harus percaya bahwa ibu itu doa yang terbaik, yang paling dekat didengar Allah itu adalah doa seorang ibu. Saya daftar farmasi di Surabaya, saya udah mati-matian belajar, sudah bimbingan belajar dan lain-lain. Saya tidak diterima. Teman saya yang lebih di bawah saya diterima. Saya loh, iya itu. Saya tidak daftar fisioterapi, betul waktu itu. Terus fisioterapi Poltekkes waktu itu Akvis, ya tahun 84 saya masuk waktu itu. Tahun 84 Akvis dibuka. Pendaftaran itu tinggal 1 hari, ya hari Rabu itu saja.
Hari Masih Selasa ingat malam. harinya ya Bu ya? Saya ingat sekali. Masih ingat Rabu, harinya ini. Aha. hari Selasa malam, pokoknya besok daftar. Ibu saya bilang gitu. Saya nggak punya syarat apa-apa kecuali fotokopi ijazah. Waktu itu masih ada kelonggaran Bapak, boleh syarat kurang, gitu kan, asal sudah ada ijazah dulu. Jadi saya punya ijazah sama foto. Daftar pun sudah jam 11:30 siang. Wow. Daftar saya. Saya daftar, udah nomornya sekian ratus, hampir 1.000 saya. Padahal waktu itu kan tes bukan hanya di Solo, di Jakarta, di Makassar, karena Poltekkes ada ditempatkan di 3 tempat. Saya tes hari Jumat tes. Jadi hari Rabu itu pendaftaran terakhir, hari Jumat tes. Sudah. Saya masih ingat sebelah kanan kiri siapa, Pak Ahmad Nurezi yang sekarang di Jakarta, satu lagi teman saya yang sekarang juga di RSCM. Nah, saya tes nih. Angin-angin aja. Pokoknya tak kerjain, diterima. Alhamdulillah, enggak apa-apa. Pengumuman jebret. Dari sekian ribu pendaftar, 1.200 kalau nggak salah waktu itu, saya lihat nama saya, nama saya nggak pengen lihat, saya bilang gitu, nggak terima nggak apa-apa, bener. Pengumuman hari itu kan 1 minggu kemudian, 1 minggu itu ada teman saya, kakak kelas itu datang ke rumah saya, kata kebetulan rumahnya dekat, dia sudah sekolah fisioterapi kan, kakak sudah meninggal dia sekarang almarhum Mas Wijas. Nah, Dek, namamu nggak ada. Saya bilang, nggak apa-apa Mas, nggak ada. Saya bilang gitu, nggak ada nggak apa-apa. Nggak kaget, enggak, biasa saja. Saya bilang, karena memang saya tidak ingin. Sebetulnya dia tuh pengen kasih kejutan. Apakah saya kalau tidak diterima itu nangis? Aduh. Ngeprank gitu ya Bu, ceritanya ngeprank. Iya bener. Ini kalau bahasa anak mudanya ngepranknya gagal ya. Aduh. Ternyata Ngepranknya gagal. Cuek. Nggak apa-apa Mas, santai aja Mas. Saya bilang gitu. Nah, ini orang kok dikasih tahu nggak sedih, nggak susah. Penasaran dia, pulang. Habis sholat maghrib dia ke rumah saya lagi. Dek, kamu tuh diterima. Oh iya toh, saya bilang gitu. Diterima Mas. Ini loh hasilnya. Dikasih tahu saya. Saya urutkan, nama saya di ranking atas. Waktu itu ranking 13. Saya masih ingat ranking 13. Wah, luar biasa. Terus saya bilang, ada, ya sudahlah, berarti itu rezeki saya. Saya masih angin-anginan. Nah, dulu kalau posma itu luar biasa. Posma 1 minggu luar biasa. Kita masuk posma itu jam 3:30 pagi. Jadi kalau saya ngajar adik-adik kecil sekarang, saya dulu tuh gak gitu banget jadi orang gitu. Jadi orang gak mudah menyerah. Karena saya masuk 3:30 pagi, pulang jam 10 malam, itu biasa. Jadi saya udah ditempa dari awal tuh hal kayak gitu tuh biasa kalau pada zaman itu. Tapi mahasiswa sekarang mungkin beda ya, nggak apa-apa tuh, beda waktu aja. Terus perjalanan waktu dulu kan tidak ada sistem sekarang, tidak lulus mengulang, tapi tidak lulus itu adalah drop out. Pada saat itu tidak lulus adalah drop out. Saya cuma satu, ibu saya saja. Ibu tuh punya harapan kepada saya. Saya tidak boleh mengecewakan ibu. Saya harus lulus. Saya harus naik kelas. Teman saya gugur 12 orang gitu. Alhamdulillah. Ya, udah naik kelas 2. Nggak boleh DO lagi. Saya harus bisa, karena apa? Kalau DO orang tua saya yang malu. Saya tuh berpikir orang tua saya yang malu aja. Beban saya cuma orang tua saya. Alhamdulillah lolos. Sampai tingkat 3. Jadi dulu itu kalau praktek gak lulus, itu ngulangnya bukan 1 bulan atau 1 minggu, tapi ngulangnya adalah 1 tahun. Gitu Mas. Wah. Menarik ya Bu ya. Terjadi. Nah, itu motivasi saya. Benar doa ibu, saya tidak ingin mengecewakan beliau, saya ini. Ternyata doa ibu semuanya saya ikuti dengan lancar. Setelah lulus, alhamdulillah lulus gelombang pertama lagi. Kan ada 2 gelombang ujian, Desember dan Maret. Alhamdulillah untuk gelombang pertama. Ujian selesai saya jam berapa Mas Suryo? Jam 11:30 malam. Saya baru selesai ujian. Saya ingat sekali, yang ngurus di saya dari BP7 Jakarta, Pak Mulo waktu itu. Namanya siapa? Halus sekali beliau menanyakan. Tapi selesainya setelah 12 malam. Dari jam berapa tuh Bu? Dari jam 8 pagi saya nunggu. Oke. Gitu.
Terus lulus, alhamdulillah lulus lagi. Ada ranking lagi nih. Yang ranking sekian-sekian bisa dapat Jawa Tengah. Wah, berpikir, saya dapat mana? Alhamdulillah, dapatlah Jawa Tengah. Pertama kali saya tugas ada di Slawi, tempatnya Bu Eko sekarang. Oh, Slawi Tegal, iya benar. Saya di situ. Di situ fisioterapi itu apa? Nggak ada orang kenal namanya fisioterapi. Saya ditanyakin sama almarhum Dokter Joko, kamu pengen maju atau mundur? Ditanyain gitu. Ya, pengennya maju Bapak, nggak usah ikut saya. Beliau. Kamu ikut di rumah sakit Celawi aja, nggak usah di rumah sakit Kardina. Kalau Kardina kamu nanti nggak jadi pinter, mundur jadinya. Gitu. Saya berpikir, di rumah sakit Celawi, rumah sakit yang baru berkembang, dipecah dari rumah sakit Kardina. Dari rumah sakit tipe D, aku mau apa di situ? Gak ada apa-apa, rumah sakit itu ya hanya ruang kosong. Dokter bilang, kamu mau berkembang atau tidak, sekarang tinggal dirimu. Anggap ini ruang kosong, isi apa itu otakmu, jalan sendiri. Nah, itulah waktu itu saya jadi berpikir bahwa kalau kita tidak mau berubah ya kita tidak bisa. Kita harus berubah. Enaknya di mana? Nggak di zona nyaman terus. Kita kenalkan. Saya jalan ke puskesmas, ke kecamatan, di mana di Slawi saat itu nggak kenal fisioterapi. Setiap hari saya izin sama direktur, dok, saya belum kerja dulu, tapi saya mau penyuluhan dulu ke setiap kecamatan. Saya ke kecamatan, gini. Diantar kebetulan dari tim RSO. Nah ini ceritanya dari mana sih ya? Datang ke Slawi waktu itu dalam RSO. Saya dari situ, sejak mahasiswa memang bukan orang yang suka diem. Jadi saya sudah kenal dokter-dokter di situ, direktur di situ kenal. Dia datang, loh, kan kamu di sini? Iya dok. Ayo ikut penyuluhan ke sana. Alhamdulillah nih, ada petunjuk jalannya. Diajak. Iya. Semua itu ternyata sudah ditata sedemikian oleh Allah bahwa doa itu tadi yang terbaik. Saya di sana tidak ada kesulitan apa, berarti ke kecamatan tentunya semua pasien sudah saya dapat, saya jelaskan tentang fisioterapi itu apa, kerjanya bagaimana, lingkup kerja bagaimana, pasien apa saja, anak-anak yang berkebutuhan khusus saya bawa ke rumah sakit. Saya bicara sama direktur, dok, gratiskan dulu mereka. Saya akan sediakan ruangan ini, akan saya sediakan ini. Langsung direktur kasih dana waktu itu 30 juta, saya masih ingat. 30 juta. Zaman itu ya Bu ya? Zaman itu. Zaman itu, 88. Belanjakan apa? Sudah. Benar. Dah kita belanjakan. Kita beli matras, beli tempat tidur, beli inframerah. Di mana? Saya telepon almarhum Pak Kayon, dosen AFIS, dosen kita waktu itu. Pak Kayon, saya minta tolong gini. Boleh, belanja di sini. Telepon Pak Hartopo di Karyadi. Pak Hartopo, itulah dia, saya sampaikan ke adik-adik. Saat praktek, itu bukan hanya ilmu fisioterapi yang Anda ambil, tapi banyak ilmu yang bisa ambil dari senior Anda, termasuk ilmu bagaimana kita bersosialisasi, ilmu bagaimana kita menjalin suatu kerjasama, networking dijalin. Kita punya cakar yang banyak, akar yang banyak, sehingga saat kita lulus atau kita butuh sesuatu, banyak yang link bisa kita cari untuk suatu tempat bercerita, tempat menimba pengalaman, tempat untuk berbagi tentang kesulitan. Akhirnya muncullah bantuan banyak, jadilah fisioterapi di Selawi. Udah sampai sekarang. Berarti awalnya di Selawi ya Bu Han ya? Ya, saya awalnya Selawi. Karena dulu kan saya berapa tahun Bu? Di Selawi itu saya hampir 2 tahun saya pindah ke Kebumen karena saya jadi melanglang buana ternyata. Iya saya baru tahu nih, ini cerita yang mungkin teman-teman pendengar juga baru tahu nih. Mungkin di pikiran kami Ibu sejak lulus AFIS ya udah langsung di ortopedik, mungkin ternyata tidak. Kawan-kawan semua ini ternyata pernah ke Selawi, pernah ke Kebumen ya Bu ya. Gimana Bu? Kalau di Kebumen gimana tuh? Karena saya kan pegawai pusat, pegawai DPK, istilahnya dipekerjakan. Jadi pegawai yang digaji oleh kementerian. Jadi waktu itu ada beberapa macam
jenis pegawai, ada pegawai daerah, ada pegawai provinsi, tapi saya pegawai pusat, jadi ditempatkan di mana-mana sesuai dengan kebutuhan dari pusat. Akhirnya saya pindah ke Kebumen. Kebumen begitu juga, ternyata fisioterapi sudah ada satu, Mas Heri, senior saya, kakak kelas saya kenal baik sekali, tim solid dengan saya. Mas, ini rawat jalan, rawat inap, nggak bisa loh dek, kalau rawat jalan kan aku sendiri, udah yuk kita deketin dokter. Setiap hari cuma deketin dokter saya. Jadi cuma kenalan sama dokter, dok kenalan saya fisioterapi baru di sini, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya kerjakan dok untuk kasus pre-op begini, kasus post-op begini. Dokter kalau visitnya saya ikut ya dok. Oh iya silahkan. Dokternya alhamdulillah baik-baik. Jadi setiap pagi dokter bedah datang saya ikut visit. Dokter mata pun datang saya ikut visit. Sebetulnya apa ya? Enggak, saya cuma ingin cari kenalan. Dokter mata, dokter THT ikut. Dokter opsin ikut. Setiap dokter saya ikutin. Sampai saya dibilang ini fisioterapi model apa sih semua dokter ikut. Saya enggak apa-apa. Betul. Saya tidak ingin orang tidak mengenal saya di tempat itu. Saya orang baru. Saya harus kenalkan diri. Saya harus promosikan itu fisioterapi. Akhirnya dokter-dokter itu setiap hari ngepostnya di fisioterapi. Cuma dokter spesialis. Apa? Kita diskusi akhirnya. Akhirnya pasien kita banyak. Nah, datang dokter radiologi. Saya perlu belajar radiologi nih. Dokter Khalid namanya. Dokter dari Sarjito. Dokter tamu kan. Dokter Khalid, boleh saya belajar. Setiap dokter meriksa saya mau ikut. Boleh, ikutin. Jadi saya sampaikan ke adik-adik, saya itu tahu membaca radiologi bukan siapa yang ngajarin, tapi saya ingin tahu, saya belajar. Saya bisa tahu dosis obat karena saya ngikutin tiap hari dokter Ali Nafiah praktek dan beliau visitnya itu selalu kalau bicara, ini obatnya ini sekian gram, berat badan sekian, ini sudah. Ini pelajaran buat saya yang mungkin tidak akan saya dapatkan itu di kampus. Tapi saat saya bekerja saya dapat. Nah, maksud saya adik-adik itu saya ajarkan seperti itu. Jadi kamu ketemu orang, sapa dia. Ketemu orang, ajak senyum dia. Walaupun orang itu sembrut atau marah, jangan takut. Karena orang itu belum tahu siapa kita. Kalau sudah tahu mungkin dia akan dekat, mungkin akan dia lengket, mungkin dia akan nggak bisa lepas dari kita. Akhirnya apa yang terjadi di Kebumen? Remunerasi kalau istilah sekarang, JP saya itu lebih dari JP dokter umum. Menarik nih ya, untuk zaman itu ya Bu, itu masih D3 ya Bu ya? Masih D3 ya padahal ya? Saya sudah pegang 3 rumah sakit, nggak pernah di rumah saya. Jadi kalau ada orang cuma dulu, saya bilang, kenapa begitu ya? Kenapa saya dulu kok nggak begitu ya? Jadi saya tuh tadi sampaikan bahwa hidup itu bermanfaat, hidup itu ada gunanya. Jangan hanya menerima, tetapi kita harus juga memberi, kita harus menyampaikan, kita harus mengenalkan, kita harus juga membuat orang lain itu terbuka tentang kita siapa. Jangan berpikir bayaran dulu, tetapi kita berpikir bahwa manfaatnya ada enggak sih buat orang itu. Kalau kita sudah mikir bayaran, kita tidak akan berpikir sebuah manfaat. Nah, ini akhirnya itulah terjadi. Suami pindahlah, saya nikah, suami pindah ke Solo. Ini dia dimulai penaklukan Solonya nih. Ini penaklukan Solo dimulai di sini nih. 92 Januari, tanggal 2 Januari, waktu itu Desember prosesnya. Desember saya ketemu direktur. Jadi saya waktu mahasiswa saya sudah kenal namanya direktur rumah sakit ortopedi. Wah, sangar sih ini sangar sih. Waktu itu bener. apa? Ya saya itu tadi jadi orang tuh saya nggak ingin diem. Orang itu harus kenal saya. Saya ingin tahu orang ini tuh. Saya datang sama beliau. Dok, Bapak, loh, Hani, kamu kesini, apa? Saya pengen pindah ke Solo, bisa nggak Bapak? Bisa, sini, tak kasih rekomendasi. Kapan mau masuk? Dalam tanda kutip, orang tahu saya saat saya mahasiswa 5 tahun itu dia ketemu saya, masih ingat saat saya mahasiswa. Apabila saat itu saya tidak berbuat baik, saya tidak manfaat di rumah sakit itu saat saya praktek,
mungkin nggak saya diterima seperti itu. Saya cuma berpikir itu. Saya datengin lagi senior Bu Darni, istrinya Pak Mardina, Bu Uci, istrinya Pak Masmi. Ibu, saya mau derek pindah ke Solo, boleh, mau pindah kapan? Jadi saat itu tidak ada satu orang pun yang menolak kedatangan saya di Solo, termasuk perawat. Saya datengin. Ya, saya pindah ke Solo, saya langsung masuk. Tanyain sama teman-teman, kok bisa langsung masuk? Ya saya bilang, saya enggak pakai cara apapun. Ya saya cuma datang ke direktur, saya ingin ikut pindah ke Solo karena suami bilang, oke, enggak usah syarat apa, suratnya nanti pindah biar diantar ke kantor suami. Jadi tanpa saya ngambil surat, luar biasa waktu itu. Jadi saya enggak ada kesulitan. Ini yang saya sampaikan ke adik-adik. Jadi kalau kalian di rumah sakit mana, jangan berpikir hanya sekedar praktek rutinitas kewajiban, tidak, itu salah besar. Anda harusnya ambil beberapa ilmu yang ada di situ, termasuk bagaimana komunikasi dengan orang lain, bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, bagaimana bermanfaat buat orang lain. Jadi ringankan tangan Anda, ringankan bibir Anda untuk menyapa, untuk tersenyum, tangan untuk menolong, hingga suatu saat apabila kita butuh, Allah itu pasti akan memberikan jalan. Kebaikan nggak datang hari ini nggak apa-apa, esok lusa suatu saat pasti ada. Itu terbukti sampai sekarang. Ya itulah sejarahnya. Kalau fisioterapi istrinya nggak suka karena saya didoakan ibu doa yang terbaik. Ya terima kasih sekali ibu saya sudah membuat saya seperti ini. Iya. Mantap. Kami juga terima kasih ke ibunya Bu Hantoro, karena mungkin tanpa doa beliau kita tidak akan mempunyai sosok ibu ya. Seperti Bu Hantoro yang tempat kita ngobrol, tempat kita curhat kadang-kadang untuk para mahasiswa. Jadi ya alhamdulillah ini emang sudah takdir kita ya. Kita dapat privilege nih, kita bisa mempunyai seorang senior fisioterapis yang ya menurut saya tetap enak diajak ngobrol di kaum milenial tuh tetap enak. Ini nggak cuma saya yang ngomong ya Bu ya. Artinya kita pernah ngobrol sama teman-teman mahasiswa lain juga, ngobrol sama yang lebih junior lagi. Gimana ngobrol? Ya, masih nyambung Pak. Masih diajak ngobrol di kafe masih bisa nyambung. Wah, berarti ini berarti yang menyesuaikan. Iya, itu luar biasa. Yang kedua mungkin yang saya lihat dari Bu Hantoro ya, beliau ini sepertinya selalu dalam bahasa gaulnya nih grab moment ya. Jadi setiap momen tuh selalu dicoba dimaksimalkan, dan itu berimpact karena kita nggak tahu nih momen di hidup kita, momen mana yang akan merubah hidup ya Bu ya. Jadi kalau saya lihat Bu Hantoro, dia selalu memaksimalkan di setiap momen-momen di dalam hidupnya. Nggak apa ya, tidak pandang bulu nih kira-kira momen ini berimpact apa enggak ke hidupnya, karena kita juga nggak tahu nih. Iya, sekali itu tahu. Mungkin benar, itu pelajaran yang pertama kali saya dapat dari beliau waktu dulu masih muda ya, bukan masih muda sih, waktu dulu ya, waktu baru lulus, sekarang nggak masih muda sih, waktu baru lulus tuh itu yang saya dapat. Jadi bagaimana grab moment, lalu bagaimana jangan berpikir tentang uang dulu, gimana memaksimalkan momentum, ya itu memang terbukti sih. Jadi memang ternyata ketika kita memaksimalkan momentum, ternyata itu dia momentum hidup kita yang bisa merubah garis tangan hidup kita. Itu wah luar biasa sih kalau aku. Ini Bu Hantoro ini selalu terus menginspirasi saya sejak dulu sampai sekarang. Makanya mungkin ini yang kita bisa lakukan Bu sebagai anak-anak ibu, paling ya berdoa kepada Allah, ibu diberikan kesehatan agar bisa terus membimbing kami nih yang masih muda-muda, terus bisa memotivasi, menginspirasi kami. Oke, itu menarik deh. Pontina gimana, Fau? Diem aja nih, kaget atau terpesona atau gimana nih? Itu dia. Iya, sangat terpesona. Waduh Pak, semangatnya tuh nyampe gitu loh Pak ke sini gitu. Nyampe kan, bener kan tuh, bener. Beliau nih walaupun daring tuh energinya tuh kayak nyetrum tuh. Iya betul. Iya Bu, ini Bu pertanyaan lagi ya Bu. Okay. Saya pengen tahu nih Bu, kenapa Ibu nih memilih fokusnya di bidang muskulo? Apakah tadi berkaitan dengan masuk ke RSO waktu itu atau bagaimana Bu? Betul, ya.
Terima kasih sekali. Kalau dikatakan fokus ke muskulo, ya memang salah satu sisi kayak kata kita memang kalau dibilang kebetulan, tidak ada dunia ini kebetulan, ya memang sudah ditata sedemikian rupa. Tadi kalau cerita saya saat saya dulu ketemu kasus anak-anak waktu di Slawi pertama kali, pindah ke Bumen, pindah ke Solo, ya waktu itu yang berubah sebuah perjalanan. Berhubung juga tempat kerja saya di ortopedi, banyak kasus muskulo, walaupun ada kasus pediatri juga, ya saya harus terpaksa, bukan terpaksa lagi, harus memang fokus di situ. Kita tidak usah berpaling ke yang lain. Kalau memang fokus di situ, insya Allah akan lebih bermakna, bermanfaat dengan sebuah keilmuan yang memang ditekuni dengan satu titik yang lebih fokus, mungkin akan lebih dalam kajiannya, walaupun lebih sedikit, tetapi lebih bermakna dan lebih bisa dirasakan sebuah kemanfaatannya. Jadi kalau dokter itu bilang semakin subspesialis itu memang semakin sedikit pekerjaannya, tetapi kan semakin fokus, semakin mengerti lebih detail apa yang terjadi, kita akan lebih merasa bahwa menurut saya besar di situ, saya begitu. Jadi muskulo adalah jadi pilihan saya, walaupun di ortopedi sudah banyak sekarang berkembang ke beberapa kasus, dan pilihan saya tetap ada di situ. Kayaknya kalau dibilang passion, pekerjaan itu bukan hanya passion saja ya, tapi sebuah pemahaman dari diri kita, jati diri kita, ya harus dinikmati dan disyukuri. Tidak usah ngiri dengan yang lain begini, ya sudahlah, itu memang rezekinya begitu, Allah sudah gariskan, kita bermanfaat di sini, orang lain bermanfaat di situ, sudah digariskan, dikotak-kotakan masing-masing sesuai dengan keahlian, dan pasti akan membawa manfaat buat orang lain. Dengan suatu pemahaman saya waktu itu, kalau saya, orang bilang, adik saya aja bilang, kalau sama Pak Han mesti ini kayak tentara. Adik saya aja bilang, iya. Jadi kalau saya punya sesuatu itu, tadi Mas Suryo bilang, saya ini ya ini. Kalau janjian begini ya begini, jangan diinikan lagi. Karena kalau kalian sudah pernah jadi pasien, mungkin akan bisa merasakan bagaimana rasa seorang pasien. Dijanjiin jam orang 10 menit aja duduk itu sudah panas dan gelisah. Kalau kalian belum pernah jadi pasien, pasti kalian tidak akan merasakan. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih saya kepada Yang Maha Kuasa. Saya sudah pernah jadi pasien. Ya kan? Saya sudah pernah jadi pasien. Saya sudah pernah jadi pasien, jadi saat saya operasi HNP tahun 90, saat itu tanggal 19 Juli 90, saya jadi operasi. Begitu orang sakit HNP, gitu kan? Gitu orang nggak bisa jalan, jadinya lu kalau macem-macem sama orang sakit, rasanya kayak apa? Semua sudah pelajaran hidup saya dapatkan. Artinya, orang sakit, kita ngerasakan sakit seperti apa, kita fokus melayani mereka dengan senang hati, dengan saja. Lah itulah, jadi saya tuh di muskulo jadi lebih tertarik. Oh begini. Jadi begitulah. Jadi waktu saya sakit operasi, saya kan belum di Solo tuh, saya masih di Bumen. Saya pindah ke Solo sudah alhamdulillah sudah semuanya baik. Terus pelajaran lagi, exercise. Saat post op, kalau nggak exercise mana bisa sembuh. Nah, saya nggak usah dilatih di fisioterapinya saat itu. Mas Zaini Sarcito kan ada namanya di sini. Iya, Mas Zaini. Latihan sendiri Mas, saya bilang gitu. Saya latihan sendiri Mas, nanti bisa. Ya nggak apa-apa Mas, sendiri aja saya latihan. Iya, dok, saya besok ingin melahirkan tanpa operasi. Saya harus bisa, otot perut saya harus kuat, otot panggul saya harus kuat, saya harus bisa. Alhamdulillah saya melahirkan pasca laminektomi bisa, tanpa operasi bisa. Itu pegangan saya. Saya pegangan saya, jadi pasien
Kalau nurut aturan bisa, asal semuanya dalam kondisi normal. Sama, kita jadi fisioterapi mengajarkan pasien tidak boleh asal-asalan. Kalau ngajari pasien itu yang beneran, begini loh pasien itu. Pasien nggak tahu tuh bukan, tapi diarahkan begini loh. Nah, tapi dengan suatu ketegasan, bukan berarti kita marah dengan ketegasan. Begini rambu-rambunya. Termasuk saya ngajari adik-adik. Jadi kalau tentara tadi itu disiplin. Tentara itu kan disiplin. Tentara itu tegas. Tapi orang bilang tentara itu galak. Itu kan persepsi seseorang. Betul. Tapi kalau saya bilang tentara itu tidak galak. Tentara itu adalah punya komitmen disiplin, punya tanggung jawab, ya, punya rasa di mana dia harus tahu bahwa sebuah tanggung jawab itu nanti untuk orang banyak akibatnya begini, sehingga dia harus tegas terhadap suatu aturan, strict terhadap suatu aturan. Itu tentara. Itu yang saya ambil dari tentara. Jadi adik saya bilang, bahan itu tentara gitu. Mungkin termasuk. Iya sih, iya. Bener-bener. Jadi itulah dia. Saya ngelatih pasien, Bu, nggak begitu. Iya. Kalian, kalau penjenengan latihan ini boleh tidak boleh, tapi semua yang sebetulnya baik tidak baik kan penjenengan juga. Kalau sudah kita kasih jalannya, adik-adik sudah kasih saja, tapi tidak dilakukan, kan penjenengan sendiri yang rugi. Semua harus ada rambu-rambunya. Jadi orang hidup itu tidak seenaknya gitu loh. Kalau saya itu begitu. Jadi ini yang dikatakan tipis batasnya, tegas dan galak itu jadi tipis. Tapi kalau orang mempunyai brand image bagaimana, monggo itu masing-masing persepsi. Jadi saya melihat tentara itu galak atau tegas atau disiplin. Monggo dilihat dari sisi mana kebutuhannya, kan gitu. Itu yang saya jadi orang itu seperti itu. Sampai sekarang pun teman-teman gitu. Kalau Anda rapat jam 7, saya undang 7.15, 8 menit lewat ini saya anggap Anda karena komitmennya jam 8 harus mulai pelayanan. Jadi jangan lewat seperti itu. Ya. Sampai sekarang ya, disiplinnya jadi ya Mas Suryo ya. Betul. Iya, saya sepakat dengan adiknya Bu Hani ya. Emang mirip tentara sih beliau ini sebenarnya. Bener. Saya setuju. Ini kalau bisa nelfon adiknya beliau, saya setuju Bu bahwa memang kakak Anda ini memang looks like memang seperti tentara. Tapi benar, saya sepakat sih, bukan galak, memang tegas beliau. Memang bedanya kalau galak itu dia marah-marah nggak jelas, nggak ada aturan. Tapi kalau tegas itu memang marahnya ketika memang melanggar aturan. Tapi ketika nggak melanggar aturan, beliau sangat friendly menurut saya. Cukup friendly untuk bergaul dengan, apalagi bergaul dengan kita nih, yang artinya yang belum punya apa-apa, yang belum punya nama, yang baru fresh graduate, bahkan masih mahasiswa pun kita didengar pendapatnya, artinya sangat friendly. Tapi kalau memang kita melanggar aturan, beliau langsung tuh keluar taringnya tuh, keluar tanduknya. Jadi itu pembelajaran hidup sih. Kalau buat saya pribadi sih itu jelas pembelajaran hidup. Iya Bu. Jadi oke lah, menurut saya nggak ada masalah sih untuk itu. Karena aturan itu dibuat untuk dilanggar gitu ya. Waduh jangan dong Bu. Oke, menarik banget. Bu Hantoro, ini pertanyaan terakhir Bu, atau ini ya. Kita kan tahu untuk yang khususnya muskuloskeletal dan lebih detail lagi yaitu ortopedik ya Bu ya. Muskuloskeletal ortopedik. Ada perhimpunannya ya, ada perhimpunan muskuloskeletal ortopedik. Nah, bagaimana Ibu memandangnya Bu? Pertama, bagaimana Ibu memandang perkembangan fisioterapi muskuloskeletal ortopedik yang sekarang ini, lalu mungkin nanti harapannya apa Bu ke depan? Ibu punya mimpi ya, kira-kira mau Ibu bikin seperti apa sih yang Ibu mimpikan nih, seperti ini loh levelnya, kira-kira gimana Bu? Harus punya mimpi ya, hidup itu kalau nggak bermimpi rasanya kok hidup. Benar, sepakat. Dan mimpi itu harus besar ya, jangan sama mimpi yang kecil. Artinya harapan itu harus gede, supaya kita punya effort bagaimana menggapai sesuatu yang besar. Ya. Ini cerita sedikit kejadian tadi siang. Kalau kita mau kemana ke depan, saya tuh tersentil sedikit dengan residen. Beberapa waktu yang lalu Mas Suryo dan teman-teman dari UMS bikin acara
tentang paper dan lain-lain. Saya tergelitik. Kasus kita banyak. Kenapa kita nggak ini? Tadi saya ngobrol dengan Dokter Ani. Dokter Ani itu sangat teliti, sangat jelimet terhadap tulisan. Kebetulan ada residen. Saya bilang, dok, saya ingin bikin tulisan. Tentang apa? Tentang kasus osteopenia ini, dok. Kasusnya kan banyak. Kemarin modalmu apa, gitu kan? Modalmu apa? Modal saya ini. Oke, coba dibuka laptopnya. Saya buka, konsultasikan ini masih kurang, masih ini. Ditanyain kayak ujian tesis itu. Ada residen. Ada residen 3. Ini anak-anak tak suruh bikin tulisan 3 bulan belum jadi. Wah, iya dong. Nah, terus saya harus jadi berapa bulan? Coba kalau bisa bikin sebulan. Gimana nih sebulan? Dari mana saya? Wah, ini harus nanya Mas Suryo nih. Saya gitu kan. Siap laksanakan, siap bantu. Jadi muskuloskeletal menurut saya perkembangannya kan sekarang ini sangat luas ya, bahkan kasus pediatrik, geriatrik pun nggak lupus daripada kasus muskuloskeletal. Dengan adanya perkembangan yang luas, walaupun sekarang trennya banyak pemerintah baru geriatrik. Oke, geriatrik problem muskuloskeletal banyak, neuromuskuloskeletal juga banyak. Jadi ini semakin membuat saya ingin buat tulisan nggak mau kalah dengan yang muda. Saya tetap muda kan, saya gitu kan. Walaupun nanti tulisan itu jelek, tapi nggak apa-apa. Saya belajar dulu. Saya belajar. Terus bagaimana arahnya ke depan muskuloskeletal itu? Harapan saya juga menjadi suatu kebanggaan tersendiri bahwa muskuloskeletal sampai kapanpun itu tidak mungkin bisa dilupakan. Betul. Karena apa? Ya karena memang kita itu problem muskuloskeletal, walaupun problem dikatakan itu ala harian, ecek-ecek atau gimana, ternyata tidak. Semakin ke depan ada beberapa konsep, teknik, penelitian, sehingga saya fokus pada satu titik di mana geriatri itu kalau ditangani dengan baik dengan problem muskuloskeletalnya akan fokus di situ. Sehingga harapan saya teman-teman muskulo termasuk Mas Suryo itu bagaimana membuat muskuloskeletal ini lebih berkembang lagi dengan evidence yang baru yang berkembang sekarang, karena banyak jurnal, banyak penelitian, banyak konsep, dan lagi saingan kita itu banyak. Kita harus tunjukkan jati kita. Saya punya seorang pasien, maaf nih mungkin jadi agak moros ceritanya. Orang pasien ini orang kaya banget, nget banget. Hotelnya nggak bisa dihitung di Solo, di luar Solo hotel nggak bisa dihitung. Saya tidak mau disamakan dengan tukang pijat. Selalu datang ke rumah saya, mau bayar berapapun dia mau. Ya, nggak perlu saya sebut beliau berapa, beliau siapa. Dia berobat di Singapura, di Cina, di Jepang, di Belanda, di Amerika sudah datang ke rumah saya. Saya kenapa saya jadi ingin mengangkat muskulo itu begitu. Datang ke rumah saya, Bu, saya ini. Dia bilang, pijitan Ibu enak. Saya cocok. Saya bilang, sebetulnya saya tuh nggak mijit Mas Suryo. Saya tuh kasih manipulasi, rilis dulu. Setelah dirilis, saya kasih manipulasi. Tetapi ternyata orang bicara itu adalah pijit. Karena masyarakat kita itu ternyata belum paham lagi, walaupun di Solo kan ini. Bedanya pijit, manipulasi itu apa? Harus susah edukasi. Apa yang terjadi? Meleset ternyata. Edukasi saya. Dia malah bilang, ini kalau saya pijit seluruh tubuh, saya berani bayar sekian, berapa jam? Nah, kok masih salah lagi? Ini sudah saya jelaskan, ini beda Ibu dengan pijat. Ini adalah teknik manipulasi. Manipulasi itu begini, saya jelaskan secara awam saja. Terus, gitu ya? Baru nggak? Dengan begitu, mengajarkan ke masyarakat awam itu ternyata tidak mudah. Mengajarkan teman sendiri juga tidak mudah, kan begitu kan? Saingan kita kan banyak akhirnya, Bang pijat, yang ini kan, ya. Jadi kita harus bisa di sini. Fisioterapi muskulo membedakan tukang pijat dulu. Kompetensi saya jangan disamakan dengan itu. Saya harus tingkatkan kompetensi saya, baik itu di skill dan knowledge, sehingga ini loh bedanya.
muskuloskeletal, kan orang taunya kan dipijit, saya nggak mau disamakan. Nah, terus kita bicara dengan teman-teman, Pak Danur, Pak Dono, Pak Sugi, Pak Wahyu, akhirnya termasuk teman-teman UMS Pak Agus, fokuslah dibentuk perhimpunan saat itu, tahun 2006. Saat saya ngambil D4 di UMS, dibentuklah. Saya bilang sama Pak Toto, saya mau ngajar D4, nggak usah dibayar. Betul saat itu, saya ngajar nggak usah dibayar. Saya mau ngajar D3, nggak usah dibayar. Teman-teman RSO, saya sampaikan, Pak Danur, Pak Dono, Bu Indah, ayo kita ngajar di UMS, bantu UMS, nggak usah dibayar. Mau nggak? Ya sudah, aku nurut aja. Kebetulan teman-teman nurut aja sama saya, nggak usah dibayar. Nggak usah dibayar. Tuh. Nih, akhirnya kita kenalkan. Maka kita lebih fokus lagi akhirnya. Nah, disitulah muncul suatu perhimpunan supaya kita lebih tertata, lebih bisa fokus, lebih belajarnya benar, menyampaikan ke masyarakat benar, penghargaan masyarakat pun atau profesi lain pun akhirnya kita kenalkan ke ortoped, ke dokter-dokter yang akhirnya lebih terangkat di situ. Nah, semakin fokus lagi, dibuatlah perhimpunan PFOMI, dikukuhkan pada saat itu di Kongres di Medan, yang di Medan beberapa perhimpunan dibentuk, termasuk salah satunya ortopedic musculoskeletal. Waktu itu basicnya memang di tempat kita. Terus dikembangkan lagi, akhirnya setiap tahun kita harus mengadakan beberapa pelatihan atau Pak Suryo kan dulu kan sudah pernah berkali-kali ikut. Akhirnya kita agak vakum. 2 tahun terakhir ini agak vakum karena apa? Karena satu, kita juga pada fokus baru sekolah semua, terus sehingga kegiatan nggak bisa dibagi-bagi. Tahun ini rencananya kita baru mulai, ada corona. Iya benar. Kita collab lagi. Sebetulnya bukannya PFOMI mati ya, tapi kita baru tidur panjang dulu aja deh. Iya. Beberapa konsep sudah kita siapkan, termasuk tadi beberapa tulisan. Kita sudah mulai fokus bagaimana membuat sebuah tulisan yang bisa dibaca orang lain, bermanfaat buat orang lain. Mungkin beberapa karya nanti yang bisa menjadikan sebuah bahan aja sebagai sharing ya, bahwa kita PFOMI saat ini bukannya tidak ada kegiatan, karena sebenarnya sudah ada planning-planningnya, tapi saat ini belum bisa dilaksanakan karena kondisi corona yang kita belum bisa mengumpulkan dengan daring. Pak Suki sudah siapkan, termasuk membuat panduan praktek klinis itu untuk fisioterapi Indonesia. Untuk kita PFOMI kan sudah ditugaskan dari IV, itu menjadi tugas kami sudah hampir kita selesaikan. Jadi ke depan harapan saya para generasi muda, memang banyak peminatan di mana-mana, ada pediatrik, ada neuro, ada kardiorespirasi, ada wellness, ada sport. Oke deh, monggo. Penjenengan jangan terkotak-kotak pikirannya, apalagi saat sekolah. Semua pelajari. Nanti masalah fokus di satu titik, di mana kita memang harus bisa fokus di situ, nanti ada saatnya. Tetapi saat belum kita bisa fokus, pelajari semuanya. Tapi saat kita sudah fokus, kita jangan berpaling. Karena kalau kita berpaling nanti bisa lupa fokus kita, sehingga tujuan tadi bisa tidak tercapai. Jadi harapan besar kami, Muskulo bisa menjadi besar, menjadi sebuah subspesies atau menjadi spesialisasi, harapan kami. Karena alhamdulillah direktur kami mendukung sekali sebuah spesialisasi. Buat spesialisasi kalau memang mampu, saya dukung. Buat di ortopedi untuk belajarnya. Dia sampai begitu. Nah itu yang membuat saya terpaku, aku harus makanya bikin tulisan gitu, karena direktur yang nyuruh. Jadi Mas Suryo. Enggak, sebenarnya sih memang karena beliaunya aja yang emang semangatnya berlebihan, kawan-kawan. Jadi sebenarnya direktur itu cuma berapa persen lah, tapi sebenarnya memang dari beliaunya sendiri yang emang menolak tua ya Bu ya. Jadi Bu Hani menolak tua, jadi terus mengejar kami. Jadi kami yang masih muda-muda tuh kalau mulai capek, mulai lelah tuh kayaknya malu sama beliau nih. Jadi wah, masa Tuhan gini kita capek, jadi tuh beliau nih benar-benar menjadi
translator lah untuk soal semangat tuh. Aduh, bikin saya jadi ini sih ngelawan sih beliau ini luar biasa. jangan dilawan Mas, kita berkawan. Bener kawan ya, jadi emang harus diikuti. Oke, bener, sepakat. Oke, Kalau- Bu Antara. Kalau Terakhir. jadi orang jangan cari lawan, tapi cari kawan aja. Gimana-mana Betul, banyak sepakat. kawan. Oke, kalau saya cukup ya, mungkin ini Valentina mungkin ada untuk apa closing, silakan nih. Biasa Valentina ujung-ujungnya ada pertanyaan akhir nih, silakan Valentina. Silakan. Saya cuma mau minta wejangan aja sih Bu. Dari tadi saya udah Ya bener, mendengarkan bener, itu cerita paling yang penting nih, jangan. Iya, itu dia. Jangannya apa ini Mbak Fantina? Buat saya, buat teman-teman mahasiswa yang sedang mendengarkan Iya. juga gitu Bu. Betul. Ya, Satu, kalau saya ya jadi orang siapapun, entah mahasiswa, entah siapapun, jadi kita jangan takut dengan sebuah keadaan. Keadaan itu harus menjadi sahabat kita. Jadi kalau kita sudah berada di zona nyaman, kita bukan lari dari zona nyaman, tapi perluas zona nyaman kita. Kita supaya nyaman di zona yang luas itu kan berkawan. Nah kalau kawan kita, jangan takut, jangan takut, kasih senyum. Lah, makanya itu ketemu orang pertama harus senyum. Pertama senyum, menyapa. Jadi itu penting. Jadi anak muda sekarang kan banyak cueknya. Itu pelajaran yang tidak ada. Orang itu senyum, sapa, pasti orang akan tertarik. Siapa dia? Kenapa dia tersenyum sama saya? Pasti punya pikiran begitu. Jadi memperluas zona nyaman itu buat saya adalah suatu hal yang harus pertama kali. Karena apa? Orang akan tahu keberadaan kita bermanfaat atau tidak dalam lingkungan itu. Lingkungan itu akan merasakan keberadaan kita, di mana kita ada dan di mana kita tidak ada. Kalau kita tidak mengenal lingkungan, tidak tahu. Jadi anak muda jangan terlalu percaya diri dengan kepintaran. Pintar itu tidak penting pada saat tertentu seperti kita saat bekerja. Pintar bisa jadi nanti nomor 2 atau nomor 3. Tetapi sebuah etika itu adalah di depan. Etika itu adalah sebuah adab, di mana adab itu suatu norma yang ada di masyarakat. Nah, dimanapun itu berlaku suatu adab. Pelajaran yang saya ambil dari direktur kami, saya dokter bedah, punya pisau. Pisau itu bisa membunuh orang lain dan bisa membunuh saya. Maka yang bisa mengendalikan pisau itu adalah saya. Dengan apa? Dengan sebuah etika. Ilmu yang didasari sebuah etika. Sehingga setajam apapun pisau saya tidak boleh melukai saya maupun teman saya. Sehingga pisau saya pergunakan untuk membuat pasien-pasien saya menjadi baik. Itu pelajaran berharga yang saya ingat dari Dr. Pamuji berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nah, fisioterapi kan nggak punya pisau, punya tangan, punya mulut. Jadi sinilah mulut untuk senyum, untuk bersahabat. Jadi itu adalah adab. Jadi kenapa saya selalu menekankan kepada adik-adik, setiap kamu datang ke RSU, sapa semua orang, kenalin semua seniormu, perkenalkan dulu sebelum kalian ketemu pasien. Kenalkan dulu supaya orang lain tahu kamu tuh siapa. Sebutkan namamu, jangan malu-malu. Wajib buat saya. Orang lain mengenal saya itu harus. Kenapa? Supaya tahu ada saya, ada manfaatnya saya di sini, apa berguna atau tidak dari keberadaan saya. Itu Mbak Valentina. Oke. Itu saja. Baik, mantap sekali. Terima kasih ya ingat Bu. tuh ya, ingat tuh. Hmm. Oke, kawan-kawan pendengar, jangan lupa ya Valentina ya didengar itu petuah atau wejangan dari beliau Ibu Pirihantoro. Jangan disimpan senyumnya, senyum terus teman-teman sekalian, karena itu pasti membawa impact, benar. Begitu Valentina ya. Iya betul. Oke, karena waktu kita sudah
30 menit lebih sedikit. Oke. Mohon maaf harus lebih ya. Nggak Saya apa-apa, mohon Bu. maaf. tidak Wah, tidak apa-apa Ibu, Ya. tidak masalah. kita enjoy kok, Bu. Oke. Ya, teman-teman, itu tadi obrolan lebih dekat dengan Ibu Prihantoro Larasati. Semoga yang mendengarkan bisa termotivasi dan menjadi semangat selalu untuk mencapai kesuksesannya. Sekali lagi, terima kasih kepada Bu Hantoro. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Pak Suryo Alhamdulillah, sudah Kak, menemani. Yap, sama-sama mau. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Iya, terima kasih Amin. Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang mendengarkan, see you on the next laman. Bye.